yang kita sudah sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi adik-adik, kalau sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Sistem persamaan linear satu variabel. Oke, betul sekali ya, ternyata kalian sudah. Nah, hari ini bedanya kita akan belajar tentang persamaan linear yang memuat dua variabel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya adik-adik bisa lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel dengan benar. Yang kedua, menentukan bentuk umum persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, tolong kakak Vili baca dulu. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dan substitusi. Oke, betul sekali. Dan yang paling terakhir itu, yang paling penting adalah peserta didik mampu memanfaatkan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Oke, pintar sekali. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, adik-adik, siapa yang masih ingat sistem persamaan linear satu variabel? Lupa Ibu. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi, kalau sistem persamaan linear satu variabel, oke baik ya adik-adik. Kalau sistem persamaan linear satu variabel itu memuat hanya satu variabel saja, misalnya x, y, z dan lain-lain. Nah, kalau sistem persamaan dua variabel itu adalah pasangan dua persamaan linear yang memuat dua variabel yang ekivalen dengan bentuk umumnya adik-adik seperti ini. Adik-adik bisa lihat di slide. Bentuk umumnya itu adalah ax tambah b sama dengan b atau bisa variabel lain. Kemudian yang kedua itu adalah cx tambah dy sama dengan y. Nah, yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel adik-adik, karena persamaan ini memuat dua variabel sekaligus. Siapa yang tahu di sini memuat variabel apa saja? X dan Y. Betul sekali. Tangan dulu untuk coba Rizky, jadi betul sekali ya. Di sini adik-adik, kenapa dua variabel? Karena di sini ada dua variabel, ada variabel x dan ada variabel y. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya nanti supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel. Adik-adik bisa lihat di slide, Ibu sudah menampilkan berapa metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah metode grafik. Ya, kita lihat metode grafik dulu. Nah, adik-adik, metode grafik itu adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, yang kemudian kita akan menentukan titik koordinatnya ke titik potong. Nah, untuk metode grafik adik-adik bisa lihat di slide saja. Ibu tidak usah tulis di papan saja, kita lihat sama-sama di grafik karena Ibu sudah menulis semuanya di sini ya. Jadi di sini adik-adik ada contohnya, itu adalah y sama dengan 2x kurang 1 dan y sama dengan negatif x tambah 5. Nah, solusi dari sistem persamaan ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari dua persamaan. Nah, di sini adik-adik untuk menentukan ya, titik koordinat dari persamaan ini, yang pertama kita misalkan y-nya dulu dengan 0 ya. Misalkan di sini kita bisa tulis tadi contoh soalnya itu adalah y sama dengan 2x kurang 1 dan y sama dengan negatif x tambah 5. Oke. Oke, di sini adik-adik ini adalah contoh ya yang nanti kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafik. Nah, caranya yang pertama adalah kita akan menentukan titik koordinat dari persamaan pertama dengan memisalkan y-nya itu sama dengan 0. Nah, misalkan y-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau y-nya sama dengan 0 berarti persamaannya menjadi 0 sama dengan 2x
kurang 1. Nah, sehingga 2x sama dengan negatif 1 kurang 0. 2x sama dengan negatif 1. Berarti x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya adik-adik, karena kita sudah dapat x-nya berapa, kita substitusikan nilai x ini ke persamaan yang pertama. Oke, dan ini y sama dengan 2x kurang 1. Berarti kita substitusikan x ke persamaan ini, berarti y sama dengan 2 kali negatif 1 per 2 kurang 1. Berarti y sama dengan negatif 2 per 2 kurang 1. Negatif y sama dengan, kita samakan penyebut dengan 2, berarti negatif 2 1 kurang 2. Di sini adik-adik kita samakan penyebut dengan 2 dulu, berarti di sini negatif 2 dikurangi 2 bagi 1 kan 2 kali 1 itu 2, berarti di sini sama dengan negatif 4 per 2. Berarti y nya itu sama dengan negatif 2. Nah, koordinat dari persamaan pertama dan koordinat ini berada di negatif dengan x-nya tadi negatif 1 per 2 dan y nya itu sama dengan 2. Begitu juga dengan persamaan kedua, kita tentukan dulu dengan memisahkan y nya itu sama dengan 0, kemudian nanti kita substitusikan untuk mencari nilai x. Kurang lebih grafiknya adik-adik seperti ini. Jadi setelah kita menentukan nilai dari setiap persamaan, nilai titik koordinatnya, maka model grafiknya akan seperti ini. Adik-adik bisa lihat di slide yang sudah ibu sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan gunakan GeoGebra untuk memastikan pekerjaan kita apakah itu sudah benar atau. Nah, di sini ada yang belum paham? Oke, sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan soal SPLBV dengan menggunakan metode substitusi. Di sini adik-adik, metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLBV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Langkah-langkahnya adik-adik bisa lihat di sini. Yang pertama adalah pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan x sebagai fungsi y atau y sebagai fungsi x. Yang kedua, substitusikan x atau y pada langkah 1 ke persamaan yang lain. Nah, supaya adik-adik lebih paham, kita ambil satu contoh soalnya. Adik-adik, supaya kalian bisa paham tentang metode substitusi. Nah, di sini tadi ibu sudah berikan contoh soalnya, ibu jelaskan di sini saja. Jadi metode substitusi ini adik-adik dengan cara menggantikan suatu nilai dengan persamaan lain, kemudian nanti nilai yang dihasilkan disubstitusikan kembali ke persamaan tersebut. Kalau di sini tadi kita sudah memilih y-nya itu sama dengan 0. Nah, karena kita sudah memilih y-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan nilai y sama dengan 0 ke persamaan. Nah, di sini adik-adik tadi sudah paham dan kita sudah menghasilkan nilai x. Nilai x inilah yang akan nanti kita substitusikan kembali ke persamaan supaya kita bisa mendapatkan nilai y. Nah, sehingga di sini tadi nilai y itu sama dengan negatif 2. Jadi kira-kira seperti itulah metode substitusi jika diaplikasikan untuk menyelesaikan soal-soal tentang SPL. Nah, adik-adik, karena pembelajaran kita hari ini, ibu mau fokuskan pada bagaimana adik-adik nanti menggunakan salah satu software matematika untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini adik-adik kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang namanya adalah GeoGebra. Nah, ibu kemarin ini sudah suruh adik-adik untuk mendownload, menginstal aplikasi GeoGebra. Sudah ibu sudah. Oke, baik. Di sini adik-adik kita langsung mengaplikasikan bagaimana cara kita untuk menggunakan GeoGebra dalam SPL. Ya, sudah siap untuk belajar GeoGebra adik-adik? Sudah, ibu. Mari kita langsung ke aplikasinya ya. Di sini ada yang tidak bawa laptop?
adik-adik yang tidak bawa laptop, silakan gunakan handphone karena GeoGebra juga bisa diaplikasikan di handphone. Ya. Oke, di sini Ibu sudah membuka aplikasi GeoGebra-nya dan apakah adik-adik juga membuka aplikasi yang sama dan tampilannya seperti ini? Iya, Ibu. Nah, adik-adik, jadi tampilan GeoGebra itu seperti ini. Di sini kita melihat ada kurva, ada X dan ada sumbu X yang mendatar dan ada sumbu Y. Nah, di sini juga ada mouse yang nanti akan membantu kita untuk mengganti titik atau menggeser kurvanya. Kemudian di sini ada titik yang nanti kita bisa gunakan untuk bagaimana caranya kita melihat titik-titik yang ada pada kurva. Di sini ada garis yang akan menentukan kita, misalnya kita menghubungkan satu titik dengan titik lain, kita bisa menggunakan ini. Yang ketiga juga hal yang sama. Di sini ada garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus dan sebagainya. Nah, di sini ada poligon yang akan membantu kita nanti misalnya kita bisa menggambar segitiga atau segi banyak, segi 5 dan sebagainya. Di sini ada lingkaran. Kalau misalnya kita belajar tentang lingkaran, kita bisa gunakan fitur yang ini. Yang ketiga ada elips. Yang berikutnya itu ada fitur yang berbentuk sudut. Jadi misalnya kita punya persamaan, seandainya kita diminta untuk menentukan sudutnya berapa, kita bisa menggunakan fitur seperti ini. Yang terakhir itu adalah refleksi atau pencerminan. Seandainya kita punya soal untuk melakukan pencerminan, kita bisa menggunakan fitur ini. Jadi kira-kira adik-adik itu ada beberapa fitur yang ada pada GeoGebra yang akan menentukan kita untuk bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal atau membuat kita lebih paham mengenai materi. Lebih khusus, hari ini materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Supaya tidak memperpanjang waktu adik-adik, Ibu langsung saja mengaplikasikan GeoGebra ini untuk menentukan salah satu permasalahan yang ada dalam SPLDV. Misalkan di sini Ibu sudah tuliskan contoh soalnya. Nah, di sini soalnya tentukan titik potong dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 4x tambah 2y sama dengan 6. Adik-adik bisa langsung masuk ke aplikasinya. Caranya di sini ada tulis masukan atau dalam bahasa Inggrisnya di situ input. Jadi adik-adik bisa langsung masukkan soalnya di situ. Misalnya di sini Ibu masukkan saja tadi soalnya 2x ditambah 4y sama dengan 8 dan yang kedua itu 4x tambah 2y sama dengan 6. GeoGebra ini sangat membantu kita supaya kita bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk menentukan titik potong dari garis yang sudah kita buat. Nah, di sini tadi di persamaan pertama ada 2x tambah 4y sama dengan 8. Jadi model garisnya di sini adik-adik seperti ini. Supaya bisa membedakan, ya, adik-adik perhatikan di sini ada tanda titik 3, tekan di situ. Kemudian di sini ada tulis pengaturan atau setting, lalu tekan di situ. Nah, kita lalu tekan di warna supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa menggantikan warnanya supaya bisa membedakan garis yang pertama dan garis yang kedua. Oke, di sini langsung mau warna apa adik-adik? Pink. Oke, mau warna pink ya. Oke, langsung saja kita tekan. Nah, di sini langsung muncul garis yang pertama itu warnanya pink. Nah, selanjutnya kita ke persamaan yang kedua. Hal yang sama, kita tekan di tanda titik 3. Kemudian di sini ada pengaturan atau setting. Langsung saja kita ke warna. Mau warna apa? Oh, biru.
kita menentukan titik potong. Cara untuk menentukan titik potongnya adik-adik, yang pertama kita langsung ke titik baru. Ya, kita klik di sini, lalu kita klik garis yang pertama dan garis yang kedua. Oke, di sini adik-adik kita sudah mengubah warna dari garis-garis dari persamaan yang sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong. Nah, cara untuk menentukan titik potongnya adik-adik bisa ikuti. Perhatikan di sini dulu. Kita titik di poin. Nah, di sini kita klik yang yang keempat, yaitu perpotongan dua objek. Langsung klik di sini. Nah, selanjutnya kita klik di garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Oke. Nah, dengan sendirinya adik-adik, titik potongnya itu langsung muncul. Nah, di sini titik potongnya itu adalah 0,67,1,67. Nah, jadi kalau adik-adik bisa lihat, ini adalah titik potong dari kedua garis ini. Caranya untuk mengubah warna supaya adik-adik bisa lihat dengan jelas, caranya tadi titik 3, kemudian pengaturan, kemudian warna. Kemudian kita mau kasih warna misalnya warna hijau. Nah, di sini adik-adik bisa lihat titik potongnya sudah. Bisa. Oke, jadi itu dia adik-adik bahwa GeoGebra sangat membantu kita untuk menentukan titik potong. Karena kalau misalnya kita secara manual kita mengalami kesulitan, jadi kita disarankan untuk menggunakan ini supaya kita bisa dengan mudah menentukan titik potong dari dua persamaan. Di sini ada yang mau coba untuk mengerjakan soal yang kedua. Kakak Vidi bisa ke sini dulu supaya adik-adik lebih paham. Ibu mau tes dulu apakah kalian betul-betul memperhatikan bagaimana langkah-langkahnya tadi untuk menentukan titik potong. Ibu minta Kakak Vidi dulu untuk ke sini supaya bisa mengerjakan satu contoh soal bagaimana mengaplikasikan GeoGebra untuk menentukan titik potong dari sebuah persamaan. Contohnya di sini kita ambil persamaannya itu 2x ya, 2x tambah 4y kemudian sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, kedua 3x tambah 4y 3x tambah jangan 4y tambah 2y sama dengan 8. Oke, ternyata adik Vidi juga sudah paham bagaimana cara mengoperasikan GeoGebra. Di sini ternyata kita lihat bahwa ada garis persamaan pertama dan garis persamaan kedua. Oke, ibu minta untuk adik Vidi tolong ganti warna untuk garis dari persamaan pertama. Caranya, oke. Oke. Selanjutnya garis yang kedua. Seperti ini sama dari pengaturan Ya. situ di warna, terus kita ubah yang ditentukan sama warna biru. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang tadi ya mempraktikkannya dengan baik. Nah, lagi satu PR-nya menentukan titik potong. Bagaimana caranya tadi untuk menentukan titik potong? Caranya Ini
dulu di garis pertamanya. Ya, oke, sudah. Klik di garis kedua juga. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini sudah tampak titik potongnya itu adalah di 0,29,0,86. Nah, jadi terima kasih ya. Di sini silakan kembali dulu ke tempat duduk. Terima kasih, ternyata kalian sudah paham bagaimana mengaplikasikan GeoGebra. Ibu sangat senang sekali ternyata kalian antusias untuk menggunakan GeoGebra. Adik-adik, kurang lebih untuk menentukan titik potongnya seperti itu dalam penggunaan GeoGebra. Pembelajaran minggu depan kita akan lanjut dengan contoh soal ini. Bagaimana cara menggunakan jadi tadi kita sudah melihat bagaimana pengaplikasian GeoGebra dalam menyelesaikan soal tentang menentukan titik potong. Selanjutnya di sini itu juga ada menyiapkan salah satu soal cerita. Di sini soalnya itu luas daerah parkir yaitu 176 meter kuadrat, kemudian luas rata-rata untuk mobil sedan itu 4 meter kuadrat dan untuk bus itu 20 meter kuadrat. Nah, daya muat maksimum hanya 20 kendaraan. Nah, jika parkir untuk mobil itu biayanya itu 100.000 per jam dan untuk bus itu 200 per jam, maka jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, berapa hasil maksimum tempat parkir tersebut? Oke. Nah, di sini adik-adik untuk soal ini kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menentukan kira-kira nilai maksimum tempat parkirnya itu berapa. Ya. Nah, di sini supaya lebih memudahkan kita, di sini itu sudah menulis informasi penting yang didapatkan dari garis A. Di sini adik-adik bisa lihat nilai-nilai kesamaan. Nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam GeoGebra. Nah, yang pertama, seperti biasa kita masuk ke aplikasinya dulu, aplikasi GeoGebra. Di sini. Nah, yang pertama kita akan menulis fungsi tujuannya. Ya. Jadi di sini fungsi tujuannya itu adalah x ya sama dengan 100x tambah 20y. Oke. Selanjutnya kita masukkan di menu input di sini. Oke, seperti biasa. Fx sama dengan 100x tambah 200y. Nah, selanjutnya yang kedua kita masukkan nilai fungsi kendala 1, yakni 4x tambah 20y. Kita masukkan di sini 4x tambah 20y sama dengan 176. Oke, adik-adik bisa melihat di sini sudah nampak ya grafik dari fungsi kendala pertama. Ini jangan lupa kita kasih nama kendala 1 supaya kita tahu ini kendala 1. Jangan lupa supaya lebih menarik kita kasih warna ini warna merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke kendala 2. Kita masukkan nilai dari kendala 2 yaitu x tambah y sama dengan 20. Oke, ini x tambah y sama dengan 20. Oke, nah ini jangan lupa keterangan ini tadi kendala 2 ya. Kendala 2. Oke, jangan lupa supaya tidak sama kita kasih warna ini, kita kasih warna seperti ini. Nah, selanjutnya selanjutnya kita masuk ke kendala 3 ini sama dengan 0. Oke, dan kendala 3 kita masuk ke kendala 4 x y sama dengan 0. Oke, jadi adik-adik bisa lihat di sini. Oke, setelah kita input 4 kendala tanpa fungsi tujuan, jadi model grafiknya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai ini, mulai dari kendala 1 sampai kendala 2. Kita gabungkan. Caranya di sini di menu input langsung saja masukkan kendala 1 4x ditambah 20y. Kita gunakan tanda lebih dari sama dengan 175. Kemudian kita gunakan tanda dan seperti ini. Adik-adik bisa perhatikan dan langsung masukkan fungsi kendala yang kedua x tambah y. Gunakan simbol lebih dari sama dengan 20. Kemudian tanda dan lagi fungsi kendala yang ketiga yaitu x lebih dari sama dengan 0. Kemudian lanjutkan langsung ke kendala yang terakhir y lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini adik-adik kita sudah inputkan dari kendala 1 sampai kendala 4. Oke adik-adik,
Zebra? Kalian senang menggunakan aplikasi ini kah? Senang sekali ya, karena ini jujur saja ibu sangat terbantu dengan penggunaan GeoGebra karena selain cepat, hasilnya juga akurat. Kurang lebih pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran minggu depan silakan bawa laptop juga. Yang belum ada silakan install dan pelajari kembali untuk bagaimana cara menggunakan